Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Kali ini kita punya bahasan menarik nih dari materi yang Anda berikan. Ada satu strategi yang cukup provokatif ya. Bernegosiasi sambil terus maju. Ini bukan sekedar tawar-menawar biasa kan? Materi ini menggambarkannya sebagai perpaduan antara diplomasi dan perang. Mari kita coba bedah bareng. Betul sekali. Menarik memang pendekatannya. Jadi fokus kita hari ini, gimana caranya memahami kalau meja perundingan itu bisa jadi semacam arena pertempuran terselubung. Bagaimana satu pihak bisa terus maju, dapat posisi lebih baik, bahkan pas lagi ngomongin damai. Agak gimana gitu ya kedengarannya, tapi penting kayaknya untuk dipahami. Iya. Dan yang bikin tambah menarik, materi Anda ini langsung membedakan dua tipe dasar negosiator. Ada yang disebut tipe pedagang. Nah, ini yang tulus cari kompromi, cari jalan tengah, win-win solution gitulah. Oke, tipe pedagang. Yang satunya? Nah, yang satunya ini tipe pejuang. Ini beda. Buat mereka, negosiasi itu ya kelanjutan perang aja, tapi pakai cara lain. Tujuannya bukan deal yang adil, Bukan deal adil, tapi tapi keuntungan strategis. Menang. Seringkali ya, mengorbankan pihak lain. Mungkin kelihatannya ramah, senyum, tapi di belakang agendanya jalan terus. oke, jadi si tipe pejuang ini, kalau dari bacaan kita, dia pinter ya memanfaatkan pembicaraan itu sendiri. Bisa buat ulur waktu, mungkin buat konsolidasi kekuatan mereka sendiri. Betul. Atau sambil pura-pura runding, mereka malah kumpulin informasi intelijen soal kita. Materi Anda kan menekankan pentingnya paham lawan. Oh iya. Bisa juga buat manipulasi persepsi kita ya. Nah, itu dia, manipulasi. Semuanya demi yaitu tadi, memperkuat posisi mereka diam-diam. Intinya, ya negosiasi sambil terus gerak maju. Mirip manuver militer, tapi pakai kata-kata, gitu. Paham. Persis. Dan ini penting banget. Catatan Anda itu ada peringatan kerasnya loh. Kalau kita hadapi pejuang, tapi kitanya bertindak kayak pedagang yang mungkin agak naif, Wah, bahaya dong. risikonya besar. Bisa kehilangan banyak. Ini kan sejalan sama prinsip strategi perang yang juga disinggung. Nilai lawan dari tindakan nyata, jangan cuma dari omongan manis. Jadi, disarankan kita juga harus siap jadi pejuang kalau perlu? Iya, dalam dunia yang penuh persaingan ini, anjurannya gitu. Siap memainkan peran itu kalau kondisi menuntut. Ada kutipan bagus di salah satu artikel ya. Sesuatu seperti Anda harus bersedia pakai pedang juga, walau hati Anda pedagang. Tepat sekali. Itu kutipan kunci. Tapi ini bukan berarti harus selalu agresif kan? Lebih ke kesiapan. Betul. Kesiapan dan kewaspadaan. Ingat kan ada adagium klasik dari Vegetius yang juga muncul di catatan Anda? Yang mana tuh? Si vis pacem parabellum. Kalau mau damai, ya siap perang. Justru kesiapan ini, kemampuan menunjukkan kita nggak bisa dipermainkan, itu yang bisa mencegah konflik atau eksploitasi dalam negosiasi, kesiapan mental dan strategis. Oke. Dan ada contoh nyatanya juga kan di materi soal strategi pejuang ini, Charles de Gaulle ya? Nah ya, Charles de Gaulle selama Perang Dunia II, itu contoh bagus. Waktu dia negosiasi sama sekutu soal kepemimpinan Prancis merdeka, dia nolak keras kompromi. Sikapnya semua atau tidak sama sekali gitu ya? Persis. Kelihatannya mungkin keras kepala, tapi justru ketegasan itu, menurut analisis di materi Anda, yang bikin posisinya kuat, dia nggak mau didikte. Menarik. Nah, kasus de Gaulle ini kan jadi mikir ya, kapan sih kita harus mulai curiga kalau negosiasi ini udah jadi medan perang terselubung? Materi Anda menyebutnya kewaspadaan dan ketenangan di situasi sulit, kemampuan membaca situasi, nangkep sinyal-sinyal halus, mungkin dari bahasa tubuh lawan atau pola bicaranya. Jadi nggak cuma soal taktik negosiasinya, tapi juga soal kepekaan baca orang dan situasi ya? Benar sekali. Dan ini nyambung juga ke soal kelenturan beradaptasi. Ingat prinsip Miyamoto Musashi di salah satu referensi Anda. Sesuaikan strategi untuk tiap lawan yang beda. Oh iya, jangan pakai satu cara buat semua ya. Betul. Jangan kejebak di satu pola pikir. Entah itu naif kayak pedagang murni, atau malah agresif buta kayak pejuang tanpa mikir. Ini seni bertindak efektif di bawah tekanan. Mirip konsepnya von Moltke soal ambil keputusan di tengah ketidakpastian perang. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang menyimak. Intinya apa sih dari semua ini? Poin utamanya, kayaknya kita perlu sadar kalau negosiasi itu lapisannya banyak.
Kadang itu bukan murni soal cari titik temu, tapi bisa jadi manuver strategis buat terus maju cari untung. Jadi paham bedanya pendekatan pedagang sama pejuang ini jadi penting banget ya. Krusial, sangat krusial. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih, materi yang Anda kumpulkan ini kan menyeratkan ada semacam dinamika perebutan pengaruh atau kontrol yang hampir nggak bisa dihindari dalam banyak interaksi strategis. Iya juga ya. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa secara efektif mengarahkan situasi kalau Anda curiga pihak lain lagi pakai negosiasi sebagai alat buat maju pelan-pelan? Istilahnya, creating facts on the ground. Gimana caranya? Tanpa harus mengorbankan tujuan Anda sendiri, tapi juga nggak memicu konflik yang nggak perlu. Wah, itu tantangan tersendiri. Betul, kemampuan membaca dinamika ini, paham apa yang paling penting buat lawan, dan mungkin membalas dengan cerdik di saat yang tepat, itu seni tersendiri. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya.